Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, sehat semua, Mbak Mida, Mbak Nias, Farida. Masya Allah udah Alhamdulillah masuk. sehat. Alhamdulillah. Mbak Marta sama Bu Farida masih salat asar, Bun. Iya, iya, oke, oke, siap, siap. Mm-mm. Mm. Assalamualaikum, Mbak Marta. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kegiatannya Bu Alhamdulillah. dosen? Ini kalau misalnya tilawah aja, tapi refleksinya belum ada gitu, gimana? Oh, rapopo. Yang penting ikut dulu. Oke deh. Kita tunggu dulu ya, Mbak. Oke, Ya. siap. Alhamdulillah. Bunda, Bun. Mana Bunda Tara? Nggak ada ya? Nggak dengar paling, Mbak. Iya, lagi ditinggal murun. Baik. Aman, tak Bekasi. Kenapa? Kenapa, Mbak? Aman. Alhamdulillah aman, Mbak. Puana sepol. Tapi masih ada hujan apa enggak? Masih ada. Alhamdulillah 2 hari yang lalu hujan. Tapi enggak, ini ya enggak banjir ya? Enggak sih, cuma medeni petirnya tok. Oh, ya alhamdulillah aman. Surabaya hujan Surabaya panas dan hujan mixing. mixing. Biar adil ya. Tapi alhamdulillah maksudnya biasanya bulan segini kan udah nggak ada hujan ya biasanya. Iya, gitulah. Itu kayaknya kali ini terserah yang ngasih hujan sama panasnya kayak Mbak. Iya, Kayak nggak sesuai zaman kita sekolah ya. iya kan ada musim kemarau, Oh, musim. oh. Pokoknya kalau sudah ber udah masuk hujan gitu kan ya. Kalau sudah lewat Februari sudah panas ya saya. Teori-teori sekarang. Iya Bun, bener. Iya, prakteknya sekarang udah beda. Mm-mm. Udah, alam sudah bingung. Sudah banyak ininya, apa yang rusaknya, jadinya Iya, tidak sebagaimana jadi, mestinya. iya, makanya mesti Kita banyak bertobat. banyak bertobat dan kita juga harus banyak bersyukur ya. Iya. Betul, betul sekali. Kita tunggu sampai 10 menitan kali ya, Mbak ya. Ih, Sekarang jam Mbak, 4. jam 4 lewat 4, Mm-mm. nggak kelamaan, Bun. Lewat 5 menit aja ya, kita mulai aja ya. Terus nanti eh, yang pada masuk-masuk Oh iya, nanti silahkan. nanti Bunda mau jelasin teknisnya dulu apa gimana? Iya, sebaiknya saya jelasin teknisnya ya. Oke, baik ya. Berarti nanti saya kasih ke Bunda dulu ya, sebelum Ya, tilah mulai. iya. Kita enaknya Oke, nunggu salah satu bukokom ya. Ustazah ya, Ustazah Komkom ya. ya Ustazah Kokon belum masuk. Ustaz Muji ya mau masuk kan? Belum. Mm-mm. Mbak Mido udah balik nih. Mbak Mida, Tadi Mbak lagi Mana Mida. Mbak Ida? Tadi ada. tadi sholat. Oh, Oh, iya benar. Baru pulang beliau habis safar, terus buka Zoom terus ditinggal salat dulu. Oh iya, Eh, oke. eh. Bentar, mendingan kita. Assalamualaikum. Nah, ini Mbak Marisa ya. Waalaikumsalam. Nah, kan yang dicariin datang kan? Bentar, Alhamdulillah. ini lagi setting ini dulu Al-Qur'annya yang mau dibaca.
Heeh. Oke, Surat siap. Al-An'am 130 ya, mulainya Mhm. kita Sampai insya Allah. 140. Ya, satu Dipecah ruku. jadi dua, Mbak. Siap, insya Allah. Ah, itu sudah ada Mbak siapa? Yeti. Bunda Yeti, ada Mbak Ika. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Yuk, habis ini kita mulai aja ya, Mbak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ntar yang masuk monggo. Oke, baiklah aku buka dulu aja ya. Sudah ada beberapa orang yang hadir. Tunggu Mbak Amida udah siap belum? Udah direkam sama Mbak Maida. Oke, siap. Mbak Mida, aku mulai ya. Yang di belakang layar lagi nyeting dia. Baiklah. Ya, aku buka dulu aja deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam tilawah bareng insya Allah, lanjutan dari tilawah bareng ketika bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabiatnya. Semoga kelak kita bisa berkumpul di jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca lafaz hamdalah, basmalah, astagfirullah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf teman-teman, grogi saya. Enggak Mbak. Alhamdulillah ini sudah hadir teman-teman. Sebelum tilawah dimulai, saya akan berikan kepada Bunda Tara dulu untuk menjelaskan teknisnya. Dipersilahkan Bunda Tara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bertolabul ilmi melalui program baru Pondok Mu'alaf, yaitu tilawah bareng Pondok PMMC yang alhamdulillah ini adalah perkembangan dari atau kelanjutan dari program yang kemarin di bulan Ramadan itu, insya Allah Allah ridhoin dan insya Allah Allah berikan kemudahan semuanya kita untuk bertolabul ilmi. Cuman untuk kali ini kalau kita kemarin di bulan Ramadan itu kita membacanya dari ruku ke ruku, jadi satu orang membacanya per ruku. Jadi dari ruku ke ruku, jadi satu hari itu bisa menyelesaikan berapa ruku, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah kalau untuk saat ini karena kita ini akan diadakannya itu insya Allah setiap hari Jumat sore jam 4 dan ini masuk dalam program 10 bulan ke depan menghadapi Ramadan mendatang. Insya Allah kita akan supaya lebih fokus menurut Ustadz Muji, atas saran Ustadz Muji, setiap kali membaca satu ruku itu setiap kali hari Jumat itu diadakannya atau dibacanya adalah yang dipelajari adalah hanya satu ruku. Jadi untuk hari ini kita mulai dengan ruku 130 surah Al-An'am 130 sampai dengan ruku 140. Berhubung karena rukunya cukup panjang, disarankan Ustadz Muji untuk dipotong. Jadi supaya tidak terlalu panjang, satu orang tidak terlalu panjang bacanya. Jadi dipotong insya Allah dalam 2 sesi. Kali ini untuk ruku ini dalam 2 sesi, 130 sampai 135, 136 sampai 140. Insya Allah dalam sesi kedua. Setelah dibaca oleh 2 orang secara bergantian, kemudian baru dibaca terjemahannya oleh salah satu dari keduanya, terserah. Yang terakhir atau yang pertama, monggo dipersilahkan, itu bebas.
Nah, kemudian digilir dengan yang lain-lainnya yang mau membaca sesuai dengan urutan kehadirannya, insya Allah. Demikian, dan setelah itu insya Allah diharapkan kita bukan hanya sekedar baca, memahami arti, kita juga sembari berpikir kritis ya, berpikir kritis atau dan juga ayat-ayat yang menyentuh kalbu kita, menyentuh pikiran kita, itu kita ekspresikan dalam kita bagikan dalam forum ini. Kemudian misalnya Mbak Yeti, saya terkesan dengan ayat 141 misalnya gitu, 131 misalnya gitu. Nah, terus diberikan ya di sharing aja gitu, di sharing. Kemudian kalau mau sharing refleksi silahkan, mau mengajukan pertanyaan silahkan. Mau misalnya Mbak Ika, Mbak Yeti mau apa gitu. Jadi ada yang tersentuh apa, atau sentuhan tuh bisa macam-macam, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk refleksi, bisa dalam bentuk sharing ya, sharing pengalaman atau apa gitu. Jadi bisa macam-macam, terbuka ya. Ini open discussion. Dan karena ini untuk pertama kali, jadi setiap ruku itu akan insya Allah sebelum diadakan diskusi atau sharing refleksi itu atau discussion atau question and answer itu sebelumnya Ustadz Muji insya Allah habis Ustadz Muji melaksanakan sholat maghrib di sana. Jadi sekitar jam 5-an gitu, kita Ustadz Muji akan memberikan sedikit tausiah tentang ruku yang kita baca. Jadi dengan dengan harapan kita tuh benar-benar memahami ayat ruku yang kita baca, kita tilawah, kita tilawah dengan benar, nanti diperbaiki oleh mentor atau Bu Ustazah Kokom kalau beliau hadir. Katanya sih akan hadir, cuma mungkin terlambat karena beliau kan harus ngajar ya. Nah, terus kemudian setelah kita membaca, kita memahami arti, kita mendengar tausiah dari Ustadz, kemudian kita merefleksikan ke dalam diri, kemudian kita men-sharingkan dalam forum ya. Apabila tidak sempat ya sesempatnya aja siapapun yang bisa memberikan, dan nanti bisa dilanjut dengan diskusi melalui WhatsApp group dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk Quran journaling atau apapun refleksinya itu. Jadi insya Allah paket tilawah bareng ini bukan hanya sekedar tilawah, tapi kita benar-benar mentadaburi sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW teladani, yaitu membaca, mengartikan, dan memahami betul, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan demikian malah kita akan lebih mudah untuk menghafalnya Quran ya. Demikian, program ini adalah program holistik kalau menurut saya sih secara keseluruhan, dan insya Allah ini bisa diikuti oleh para sahabat, dan insya Allah Allah ridhoin dan mencurahkan hidayahnya supaya kita bisa memahami dengan sesuai dengan yang Allah kehendaki dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Demikian dulu Mbak Nias, saya kembalikan ke Mbak Nias. Terima kasih Bunda, jazakillah khair untuk penjelasannya. Ini kira di sini para sahabat sudah paham ya semuanya. Jadi insya Allah di sini langsung tilawah. Ya. Yep. Tadi tilawahnya kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu kan satu rukunya kali ini ayat 130 surat Al-An'am ayat 130 sampai 140. Tapi ini dibagi 2 sesi, yaitu ayat 130 sampai 135 dan 136 sampai 140. Lalu nanti ada yang membaca terjemahannya gitu. Kita urut dari yang pertama kali hadir. Dimulai dari insya Allah dari Bu Farida. Kemudian sesi 2-nya ayat 136 sampai 140 yaitu Mbak Marta. Bu Farida, ada Bu Farida? Oh, belum ada ya? Oke, langsung dialihkan. Ada. Oh, ada. Oh, baik. Surat Al-An'am ayat 130 sampai 135. Monggo Bu Farida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ma'syarol jinni wal in insi al alam ya yikum Ya'tikum. rusul ya Ya'tikum. ya tikum rusulum min minkum yakussuna alaikum ayati wayun Mm-mm. zirunakum likom ayaumikum hadza qalu syahid na ala anfusina wa gharrat ukul Gharrathumul. gharrat umul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim anhum kanu kafirin zalika alam yakur bukamu likal kuro ya Mm-mm. kuro bisu miwa ahluha ghafilun walikullin Ya. walikullin darajatum mimma amil ya Amilu. amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal Ghaniyu. ghaniyyu dzurrahmat Rohmah. ya Ya. Iyasya Iyasya. Iyasya yuzhibkum wayastah lif Tahlif. Mm-mm. wayastah lif mimba dikum ma yasha'u kama ansyakum Ansha'akum. ansya'akum min durriyati qaumin akhorin innama tu adunala La'atiu. innama tu aduna alatiu wama La'atiu. innama tu aduna ala La'ah. Bukan ala, tapi la'ah. yu wama antum bimu
bimu'jizin. Kul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasau fata'lamun min takunu lahu akibah Bu Farida, akibatun man ini. ya. Apa man? Bagaimana? Ini man, bukan min. Oh ya, man takunu lahu akibatud dar ya. Ya, Innahu la lihuz zalimu. sampai Sampai ayat, sini ya? ya, sampai ayat 135 ya. Ya. Silakan Nggak pakai sound kau lah ya, nggak usah. ya. Dilanjutkan oleh Mbak Marta. Mohon maklum kalau salah-salah. Waja'alu ya. Ya, nggak apa-apa Mbak, kita semua belajar. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillah. Faqalu hadza lillahi hadza lillahi biza'mihim wa hadza li syurakaina wa ma kana lillahi fahuwa wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Udah ya? Sampai ayat 140 Mbak. Baiklah. Wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrul la yata'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat duhuruha wa an'amun hurrimat duhuruha wa an'amul layadh Maknya panjang. wa an'amul layadhkuru nasmallahi alaiha tiraan alaih saya jazihim bima kanu yaftarun wa qalu ma fi
butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina lidzukurina khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka'u saya jazihim wasfahum innahu hakimun alim qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Untuk Bu Farida dan Mbak Marta. Ya, makasih. Apaan Mbak Nias, kita langsung baca terjemahannya Baca dulu. terjemahannya. Iya. Salah satu antara Mbak Marta atau Mbak Farida, Bu Farida. Salah satu, monggo. Terjemahannya ya. Ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ayat 131, demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zolim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. 132, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. 133, dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu musnah, akan dia ganti dengan yang dia kehendaki. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. 134, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. 135, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu dan aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sampai 135 ya? Atau sampai habis? Iya, 136 Mbak Marta, monggo. Atau mau dilanjut sama Farida? Ya, saya 136. Iya, monggo, Mbak Marta. Al-An'am 136, mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang disediakan untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah akan sampai pada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. 137. Demikian berhala-berhala mereka menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik
membunuh, sebentar, potong. Saya soalnya pakai aplikasi. Membunuh, nggak kelihatan. Saya coba lihat di layar. Membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. 263 catatan kaki. Sebagian orang Arab adalah penganut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya Ismail. Kemudian sejumlah pemuka agama mereka mengaburkan pengertian berkurban itu, sehingga dapat menanamkan rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal alasan yang sesungguhnya adalah karena mereka takut miskin dan takut ternoda. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang. Tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Ada pula hewan yang diharamkan punggungnya tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang ketika disembeli boleh tidak menyebut nama Allah. Hal itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. 139. Mereka juga berkata, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami dan haram bagi istri-istri kami. Jika yang ada di dalam perut itu dilahirkan dalam keadaan mati, semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas ketetapan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. 140. Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Jazakallah khair, Bu Farida dan Mbak Marta. Mbak Yaki. Ini selanjutnya gimana Bunda? Ustadz Muji belum datang. Apakah mau diulang kembali tilawahnya Bunda? Saya iya, Mbak Nias. Sampai Dil- sampai ganti jam 5 sampai Ustadz Muji datang. Oke. Berarti lanjut ke tadi siapa Mbak Ika ya tadi ya? Iya, lanjut tapi dengan ruku yang sama, Mak. Pokoknya Iya, terus-terusan kita baca seperti itu ya. Oh Oke, iya. siap. Sampai jam 5 nanti. Ustadz Muji Oke. masuk, insya Allah. Berarti Mbak Ika dari 130 sampai 135. Monggo Mbak Ika. Iya, tapi udah artinya udah nggak usah dibaca lagi ya. Ini cuma tilawah aja kan ya? Heeh. Apa masih dibaca Sama lagi? terjemah juga. Hah? Terjemah juga Mbak? Ngerti juga. Dibaca, Mbak, dibaca. Pokoknya paketnya begitu. Satu ya. orang baca tilawah dan terjemahannya sesuai ini ya. Tapi baca terjemahannya itu setelah selesai satu ruku. Oh, jadi saya baca dulu nih. Dibaca dulu sama Mbak Ika. Habis Mbak Ika siapa? Nggak tahu nih, belum Yang ada berikutnya ini. sama Mbak Yeti ya? Mbak Yeti. Ayati ya. Ya, Mbak Yeti 136 sampai 140. Nah, nanti Oh, baru iya. baca terjemahannya gantian Mbak Ika sama Mbak Oh Yeti. iya, iya. Kita ulang-ulang sampai jam 5 ya, gitu Iya. ya. Ya, kita ulang-ulang terus sampai semuanya baca iya, iya. sampai jam 5 insya Allah. Ya. Ya. Oke, Oke. iya. Bismillah, Iya, silakan. Ya. Ayat 130 ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina wa garrathumul Qalu syahidna ala anfusina wa garrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika
Dzalika alam yakun rabbuka Lika muhlikal alam. Oh ya. Dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa sorry. Dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah yasha yuzhibakum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyat kama ansha'akum min dzurriyyatin qaumin akharin. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Innahu la yuflihudz zalimun. Sampai 135 ya? Ya. Iya, Mbak. Oh ya. A'udzu Sadaqallahu billahi azim. minasyaitonir rajim wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bidzamihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sya'a ma yahkumun. Wakadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluh fazarhum wa ma yaftarun. Ada 40 ya. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa an'amu hurrimat zuhuruha wa an'amul la yadhkuruna asmaullahi alaiha iftira'an alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim.
Qad khosiral lazina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harram waharramu waharramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Saya baca ini artinya ya sekarang. Iya, Mbak. Halo. Oh iya, sorry, maaf. Ayat 130, Al-An'am ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ayat 131, demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Ayat 132, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat 133, dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu musnah, akan Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Ayat 134, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Ayat 135, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ya. Terjemahan ayat 136, dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Ayat 137, dan demikianlah berhala-berhala mereka, setan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Ayat 138. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki, dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Ayat 139. Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Ayat 140, sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim.
Jazakallah khair untuk Mbak Ika dan Bunda Yeti. Selanjutnya yaitu Mbak tilawah. Desri ya? Belum, Budianti dulu. Oh, Budianti ya. Iya. Budianti sama Budianti ayat 130 sampai 135, kemudian Mbak Desri 136 sampai 140. Oke. Ya. Bismillah. Monggo Budianti. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya maksarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu sahidna ala anfusina wa gharratahumul hayatud dunya wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yuzhibkum wa yastahlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansa'akum min zurriyati qaumin akharin. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Innahu la yuflihuz zalimun. Sadaqallahul azim. Udah ya? Ya, Mbak Desri, monggo. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من
إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Oke, sekarang terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Namun mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Ayat 131. Demikian itu pengutusan para rasul, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman mereka, sedangkan penduduknya dalam keadaan belum tahu. Ayat 132, masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. 133, Tuhanmu lah yang maha kaya lagi penuh rahmat. Jika menghendaki, Dia akan memusnahkanmu. Setelah itu, Dia akan menggantikanmu dengan yang dikehendakinya, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan kaum lain sebelummu. 134, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah, Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Ya. Ayat 136, mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka. Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang disediakan untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah akan sampai pada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Ayat 137. Demikianlah berhala-berhala mereka, setan menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Ayat 138. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami hendaki. Ada pula hewan yang diharamkan punggungnya, tidak boleh ditunggangi,
Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Hal itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Ayat 139. Mereka juga berkata, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami dan haram bagi istri-istri kami. Jika yang ada di dalam perut itu dilahirkan dalam keadaan mati, semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas ketetapan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ayat 140. Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Ya, syukran. Yes, Mbak. Yang Yes. terakhir kayaknya ya, pasangannya Ya, buku Poti. Mbak Novi dan Bu Kus. Novi. Mbak Novi ayat 130 sampai 135, lalu Bu Kus 136 sampai 140. Monggo Mbak Novi. Mbak, bukan 141. 140. 140 sampai Yes. Enggak, kita ngulang. Jadi kali ini baca rukunya sama Mbak. Jadi enggak satu orang, enggak satu ruku, tapi membaca ruku yang sama. Oh Gitu. iya. Oh Nggih. iya, apa? Oke. 130 sampai 135. 35. Ya. Heeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dzalika alam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmi wa ahluha ghafilun. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Innahu la yuflihuz zalimun. Dilanjut bukus. Ya. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisyurakaina
fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun wa kadzalika rayyana li wa kadzalika zayyana li katsirim minal musyrikina qad la auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim zinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun wa qalu hadihi an'amu wa harthu hijrul layat'amuha ila man nasya'u bizamihim wa amun hurimat duhu wa amun hurimat duhuruha wa amun hurimat duhur tasdid hurimat zuhuruha wa amul layadhkurunnas maullahi alaiha tiraan alaih yasajzihim bima sayajzihim bima kanu yaftarun faqalu ma fi buduni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka wasfahum innahu yakimun alim innahu alim qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmi wa haramu razaqahumullahu tiraan alallah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Artinya ayat 130, wahai golongan Allah. Oh ya sih. Ya lupa. afwan. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan sesuatu negeri secara zolim, sedangkan penduduknya dalam lengah belum tahu. Ayat 132,
dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat 133, dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, akan Dia ganti dengan Dia yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Ayat 134, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya. Ayat 135, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang disediakan untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah akan sampai pada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Demikianlah berhala-berhala mereka, setan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Ada pula hewan yang diharamkan punggungnya tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang kita sembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Hal itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Mereka juga berkata, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki. Khusus untuk kaum laki-laki kami dan haram bagi istri-istri kami. Jika yang ada di dalam perut itu dilahirkan dalam keadaan mati, semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas ketetapan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Baik, syukran jazakumullah khair kepada para sahabat yang sudah membaca tilawah pada sore hari ini. Insya Allah sambil menunggu Ustadz Muji hadir di Zoom kita kali ini, saya ingin membuka sesi tadabbur. Mungkin pertanyaan ini bukan pertanyaan ya, dari ruku kali ini pelajaran apa yang para sahabat dapatkan, silahkan untuk saling Bunda silakan Mbak. yang disampaikan. Mbak Afwan, saya mungkin sebelum Ustadz Muji, sambil menunggu Ustadz Muji, mungkin saya akan menggiring ya, istilahnya mencoba untuk menggiring supaya kelihatan inti pesannya dari struktur ya, dari segi struktur. Saya ingin mencoba untuk bersama-sama kita membaca strukturnya supaya insya Allah kelihatan ya, ini intinya kira-kira apa gitu. Jadi supaya nanti kita lebih fokus gitu ke pemahamannya.
Sembari menunggu Ustadz Muji, saya sudah WhatsApp Ustadz Muji sih kalau sudah maghrib. Nanti Mbak tolong kasih tahu saya kalau sudah masuk Ustadz Muji ya. Bunda, insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk melihat strukturnya ya. Seperti biasa kan kalau kita lihat struktur satu ruku itu ayat pertama itu yang dijadikan patokan. Biasanya itu di situ berisi segala informasi mengenai atau permasalahan yang sedang kita diskusikan. Yaitu di sini adalah ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkan tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, dari ayat pertama ini, Ustadz Muji masuk? Ustadz Muji masuk, Mbak? Ada, ya, betul. Oke. Nah, dari pertanyaan dari yang pertama ini, insya Allah nanti kita bisa lihat bahwa ini kita akan nanti mendengar tausiah dari Ustadz Muji, tapi tolong dipegang ayat 1 ini apakah dijabarkan oleh ayat-ayat di bawahnya berikutnya sampai penutupan di ayat 140. Coba dibahas kira-kira ada poin-poin apa aja yang ada di 130 ini, siapa yang bicara, kepada siapa yang dibicarakan, mengenai apa, yang membicarakannya tentang apa, dan kejadiannya seperti apa, dan bagaimana detailsnya nanti dijelaskan di ayat 131 sampai dengan penutupan di 140. Coba. Silakan saya persilakan Ustadz Muji, saya kembalikan ke Mbak Amida dan Mbak Nias. Ya, syukuran Bunda atas penjelasannya. Alhamdulillah Ustadz Muji sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Ustadz Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mida semuanya. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya baru selesai sholat, jadi menyelesaikan sholat dulu, baru alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah, ya. Kita sudah menunggu Ustadz dari tadi, tapi karena perbedaan waktu ya di sana. Tapi jadinya jangan membuat Ustadz buru-buru sholat ini juga, Bu Ustadz. Tenang, kami masih setia menunggu Ustadz. Ya, Ustadz, dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung serahkan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kami semua di sini. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Mida. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terkait dengan surat Al-An'am ini dari ayat yang ke-130 sampai ayat ke-140 itu kebanyakan pembahasannya tentang orang-orang musyrikin. Jadi bagaimana mereka itu menjadikan sesuatu itu, jadi sesuatu itu menjadi hal yang mereka yakini, bahkan menjadi bagian daripada akidah mereka. Di dalam surat atau di surat Al-An'am ini ayat yang 130 sampai 140 itu paling banyak berkaitan tentang kehalalan dan keharaman. Dan kehalalan dan keharaman di sini juga yang disinggung itu atau yang Allah firmankan dalam ayat itu tentang kehalalan dan keharaman makanan. Jadi mereka itu mengharamkan sesuatu tapi tidak berdasarkan dengan dalil yang ada, dan juga menghalalkan sesuatu juga tidak berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Kebanyakan daripada mereka itu yang paling banyak mereka lakukan justru mengharamkan sesuatu dibanding menghalalkan sesuatu. Jadi yang paling banyak mereka lakukan itu adalah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya itu Allah halalkan. Dan kalau kita lihat di konteks kita, di kehidupan kita di saat ini, apa yang mereka lakukan itu
juga dilakukan oleh orang-orang Muslim di hari ini. Tidak perlu mungkin kita melihat orang-orang Hindu, karena memang itu sudah bagian daripada hal yang memang kebiasaan mereka dan sudah mereka yakini. Tapi yang sangat mengherankan, ada Muslim yang memiliki keyakinan yang sama dalam masalah menghalalkan ataupun mengharamkan, itu sebagaimana orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ini, ayat 130 sampai 140. Misalnya, salah satu contoh misalnya begini. Ada pantangan bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Jadi kalau misalnya orang tua itu mengakikah anaknya dengan kambing misalnya anak perempuan satu, ada larangan dari orang-orang yang menyebutkan bahwa kedua orang tuanya tidak bisa makan daging kambing tersebut. Ini kan berarti mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Dan itu sudah menjadi kebiasaan ataupun keyakinan semenjak dulu sampai hari ini. Dan mereka letakkan itu di bagian syariat. Jadi mereka masukkan itu dalam syariat akikah lagi. Dan itu diyakini sampai hari ini dan dipraktekkan. Artinya dilakukan sampai hari ini. Padahal bukan berarti mereka mencampurkan syariat di situ. Mereka mencampurkan kebenaran dan kebatilan. Kalau dalam hal masalah akidah atau penyembahan, berarti mereka menambah atau mencampurkan penyembahan mereka kepada Allah dengan penyembahan mereka kepada Tagut atau kepada yang mana sampai mereka bisa meyakini sesuatu yang harusnya itu halal tapi kemudian mereka haramkan. Mungkin ini sebagai pembuka. Ada pertanyaan mungkin dipersilahkan berkaitan dengan surat Al-An'am ini ayat ke-130 sampai 140. Saya kembalikan ke Mbak Amida. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik atas tausiahnya. Ya, Masya Allah ya Ustaz, memang saat ini tuh saya baru sadar juga ya, ternyata banyak Muslim saat ini yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Allah gitu ya Ustaz. Ini PR tersendiri ya bagi saya gitu. Apakah saya termasuk dalam golongan yang ini gitu? Memang harus terus belajar. Baik, ini ada Bunda Tara sudah raise hand. Silakan Bunda. Ya Ustaz, tadi barusan Assalamualaikum Ustaz. Saya ada sedikit untuk menegaskan. Tadi kan Ustaz menyebutkan bahwa ini mengenai kaum musyrikin ya Ustaz ya. Iya, kebanyakan pembahasannya kebanyakan bahas tentang kaum musyrikin. Nah, tadi saya lihat di ayat 130 itu sebagai pembukaan kan di situ selalu diberikan biasanya dalam satu ruku itu unsur-unsur yang akan dibahas dalam ruku tersebut. Dan memang kalau saya lihat di sini yang di sini adalah diawali oleh panggilan kepada atau sapaan kepada golongan jin dan manusia mengenai tentang kedatangan Rasul dan juga yang menyampaikan ayat-ayat dan memperingatkan. Dan itu memang diakui oleh jin dan manusia memang bahwa memang benar ada Rasul dan ada Rasul yang telah menyampaikan ayat-ayat dan memperingatkan. Dan kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, itu jawabannya dari jin dan manusia. Dan ternyata mereka itu yang menjawab itu adalah mereka itu tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir. Artinya yang berbicara ini adalah orang-orang yang kaum musyrik, yang dibicarakan adalah kaum musyrikin tadi yang seperti Ustadz sampaikan. Dan aturan-aturan yang disampaikan yang dilanggar oleh mereka itu adalah adalah tentang kehalalan makanan, tentang kehalalan dan keharaman makanan ya Ustadz ya. Dan yang tadi seperti yang sudah dipakai juga sampai saat ini, kondisi ini dipakai sampai dengan saat ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang
dipercayai sebagai dimasukkan dalam syariahnya ya Ustaz. Benar nggak kalau menurut bagaimana? Iya benar. Seperti itu Bunda. Benar. Iya. Dan sebenarnya pertanyaan saya itu adalah yang di 130 yang Allah sampaikan di 135 itu ajaran Allah supaya kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan pada kaumnya, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Di sini pertanyaan saya, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Kedudukan apa maksudnya di sini? Pekerjaan kita, kedudukan kita, kedudukan di sini itu maksudnya apa Ustadz? Itu yang saya ingin tanyakan. Syukran Ustadz. Iya, terima kasih Bunda. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, i'malu ala makanatikum. Berbuatlah di atas kedudukanmu. Kedudukan juga itu berarti adalah kekuasaan. Jadi ini sebenarnya bukan perintah, ini sebenarnya bukan anjuran, tapi merupakan peringatan yang keras. Bagaimana kalau misalnya ada orang tua yang sudah melarang anaknya, tapi kemudian anaknya itu tetap bandel begitu, tetap tidak mau dengar, maka biasanya orang tua akan mengatakan, silakan kamu lakukan itu, silakan kamu lakukan. Jadi bukan lagi dengan kalimat larangan, tapi sudah dengan kalimat seperti seakan-akan itu perintah, padahal itu merupakan larangan yang sudah sangat keras. Jadi silakan kamu buat seperti itu. Silakan dengan kekuasaanmu, silakan dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu, silakan kamu lakukan itu. Nah, itu yang disebut dengan silakan kalau kamu lihat berbuatlah sesuai di atas kedudukanmu ataupun kekuasaanmu. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, inni amilun. Maka aku pun akan melakukan dengan demikian, berdasarkan dengan kekuasaanku. Artinya Allah katakan, kalau kamu buat seperti itu silakan. Tapi juga nanti aku akan melakukan apa yang menjadi, aku akan melakukan, ini katanya Allah ya, Allah akan melakukan balasan atau hukuman terhadap apa yang dia lakukan. Balasan dari apa yang dia lakukan. Seperti itu Bunda. Oh iya, iya. Iya, jadi ada larangan itu memang ada tingkatannya. Ada tingkatan yang memang secara langsung, ada tingkatan secara langsung, ada tingkatan yang memang sebagaimana dalam ayat ini. Dia seperti seakan-akan anjuran ataupun perintah, padahal makna di dalam perintah itu adalah larangan yang sangat keras. Jadi larangan yang sangat keras. Jadi sepertinya kayak larangan keras. Jadi malah terus kayak kita terserah kamu gitu. Kalau kita udah ngelarang anak atau nggak bisa gitu kan, terus kita bilang udah saya serahin kamu, terserah kamu lah. Kamu tanggung aja akibatnya sendiri. Misalnya seperti kayak gitu Ustadz. Mungkin seperti gitu ya kali ya Ustadz ya. Bahwa mungkin udah susah tapi dikasih. Iya. Betul, karena saking bandelnya anak itu sampai orang tuanya berkata seperti itu, mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi akibatnya bukan kembali kepada anak itu dengan nanti yang akan dia dapatkan di lapangan, tapi yang akan akibatnya itu dengan apa yang nanti akan diberikan oleh sanksi yang akan diberikan oleh orang tuanya. Begitu. Oh gitu. Allah ya. Masya Allah gaya bahasanya ini benar-benar ini ya, Masya Allah sekali. Makanya dibilang kedudukan maksudnya apa gitu loh. Kedudukan tuh apa, pekerjaan kita atau gimana, atau ibadah kita, taunya nih bagaimana kita melaksanakan atau menerima atau melaksanakan perintah, atau ya kita menerima atau enggak menerima gitu kan, aturan-aturan yang Allah berikan. Betul. Ini lebih pas konteksnya dengan tadi kemusyrikan. Jadi penolakan, kemusyrik itu kan artinya menolak melaksanakan taat kan. Jadi malah dibuat-buat sendiri ya, aturan-aturan yang dibuat yang bukan aturan dari Allah dibuat sendiri. Itu kan merupakan tanda dari, jadi udah saking keterlaluannya tuh sampai akhirnya dibilang ya terserah, berbuatlah menurut kedudukanmu dan aku pun berbuat demikian. Nah itu.
Ya, Masya Allah, syukron Bunda pertanyaannya semakin nambah ini nih Dalam sekali. hewan kita ya. Iya. Tapi memang gaya bahasa ini sudah terlihat di opening tadi yang opening ruku ya di ayat 130 gitu ya. Di situ saja Allah bertanya gitu. Padahal pertanyaan itu adalah kayak Sudah. oh ya itu kayak tadi seperti yang Ustaz sebutkan kayak ke anaknya gitu. Kamu tuh gitu. Kamu nggak tahu apa gitu kayak gitu ya. Iya. Apa gaya bahasanya itu, Masya Allah. Mungkin dari sahabat yang lain ada tanggapan atau yang mau menambahkan atau mau bertanya silahkan. Kita masih ada banyak waktu. Silakan Bunda Dianti mungkin. Bisa Mbak Yeti, Mbak Marta, Mbak Marta. Mbak Desri. Ini saya mau nanya, bingung ya. Maksudnya, jadi zaman dulu itu, maksudnya orang-orang itu berdalih mengikuti Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya takut nggak punya rezeki jadi anaknya dimatikan. Itu berarti tafsirnya ya gitu, maksudnya nggak ada kiasan atau makna lain ya. Itu seperti yang tertulis gitu ya, Ustaz? Iya, itu ayat keberapa ya tadi, Mbak Marta ya? Bunuh 137. 137. Ya, baik. Jadi memang yang membunuh anaknya sendiri ini di masa orang-orang musyrikin itu tidak semua suku. Jadi suku Quraisy itu tidak melakukan hal ini. Hanya beberapa suku saja yang disebutkan. Bahkan yang disebutkan itu hanya 2 suku, saya lupa namanya. Tapi kenapa sampai mereka membunuh? Ada banyak alasan. Ada banyak alasan, tentu alasan ini disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Jadi kalau misalnya kayak anak perempuan ini kan sudah sering kita dengar, anak perempuan itu tidak bisa bekerja keras, kemudian tidak bisa diajak untuk berperang, kemudian yang ketiga anak itu sudah dirawat dari kecil, kemudian setelah dewasa dipanggil oleh suaminya. Jadi seakan-akan seakan-akan menganggap bahwa anak perempuan ini merugikan, sudah diberi makan dari kecil, tiba dewasa dipanggil oleh oleh suaminya. Jadi itu pemikiran mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak yang membunuh anaknya karena alasan yang kedua itu, ini bukan terlepas lagi pada tidak hanya anak perempuan, tapi juga anak laki-laki. Ini menganggap bahwa anak itu mengambil rizki, mengambil suapan dari apa yang dia makan. Jadi seperti mengambil rizki. Ini dalam keyakinan yang kedua. Apakah keyakinan seperti ini ada di hari ini, di masa kita, yaitu children free ya namanya, Mbak Amida ya? Iya betul, child free. Iya, yang seperti itu, keyakinan-keyakinan seperti itu yang hari ini ada, sebagaimana yang ada di Jepang, mereka tidak mau punya anak karena alasan yang tadi, istilah-istilah itu sama sebagaimana yang sudah ada di kalangan orang-orang musyrikin. Jadi mereka itu takut rezeki mereka itu diambil. Artinya rezeki mereka itu terbagi dengan anak mereka. Sampai kemudian mereka itu tidak mau, ada yang tidak mau punya anak. Jadi tidak mau punya anak. Kemudian yang ketiga, ada beberapa keyakinan dan ini juga pernah terjadi di negara kita. Di masa itu, ketika sungai Nil dalam kondisi kering, mereka akan mengambil satu dari anak mereka, anak laki-laki, untuk dijadikan tumbal. Jadi mereka meyakini ini mereka harus mempersediakan tumbal, menyerahkan, mempersembahkan tumbal dengan cara menyembelih anak mereka. Jadi mempersembahkan tumbal dengan menyembelih anak mereka karena tadi sungai Nil kering ataupun rizki mereka ini ekonomi mereka begitu terus tidak pernah naik, surut terus dan seterusnya, maka mereka akan menyembelih anak mereka. Itu dalam keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin di masa itu. Dan keyakinan itu sebenarnya di masa Belanda itu ada keyakinan seperti itu. Ada yang kemudian menyembelih anaknya karena masalah tadi keyakinan, mungkin karena dia harus mempersembahkan dulu darah anaknya itu sehingga rizkinya ini bisa tambah banyak dan seterusnya. Jadi mengorbankan anaknya, begitu, atau menumbal
menjadikan anaknya itu sebagai tumbal. Ada itu di masa Belanda. Entah di hari ini apakah masih ada atau tidak, wallahu alam. Tapi kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis, pasti akan ada seperti itu lagi. Begitu, Mbak Marta. Jazakallah khair. Wa iyyak, Mbak. Insya Allah. Ustadz mau menambahkan pertanyaan seputar anak ini. Kalau ada seorang itu apa namanya pasangan suami istri misalkan dia apa namanya jangan dulu punya anak lah gitu, udah ber-KB aja dulu gitu. Keadaan ekonomi kita sekarang masih sulit dan keadaan kesehatan ibaratnya kayak bukan hanya pertimbangan keuangan gitu, misalkan pertimbangan kesehatan, khawatir nanti kalau misalnya kamu hamil lagi ke istrinya misalkan nanti kamu sakit dan kamu tidak bisa menanggungnya gitu. Itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ini enggak Ustadz? Iya, KB dalam pembahasan fikih kontemporer itu boleh dengan alasan, dengan niat yang syaratnya itu adalah sebagai jarak. Jadi untuk membuat jarak anak pertama sama anak yang kedua. Alasan yang pertama untuk menjaga keselamatan ibunya. Jadi menjaga keselamatan ibunya. Kemudian yang kedua juga untuk mengatur pola pengasuhan terhadap anak ini. Jadi mengatur pola pengasuhan terhadap anak, pendidikannya, dan lain-lain. Kemudian juga yang ketiga, ya fokus perhatian itu bisa lebih baik ketika dia diatur dengan jarak ini. Nah, kalau yang seperti ini tidak masalah. Ya, kalau alasannya karena masalah rizki, ini tidak boleh. Jadi kalau alasannya karena masalah rizki, ini bisa jadi sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin yang ada di masa itu. Seperti itu Mbak Ami. Jadi kalau pakai KB itu boleh untuk membuat jarak. Yang tidak boleh itu adalah sebagaimana vasektomi itu. Vasektomi itu dalam Islam itu haram hukumnya. Ya, yang lagi rame Begitupun, iya, begitupun kalau misalnya bagi perempuan itu ada tidak vasektomi bagi perempuan? Wallahu alam ya, saya juga tidak ada tahu. Ustadz tubektomi. Vasektomi bagi perempuan kalau memang pertimbangannya adalah kesehatan tidak masalah, itu boleh. Tapi kalau dia memang tidak mau punya anak kayak sebagaimana yang tadi child free begitu, child free ya, children free lah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau misalnya pertimbangan masalah kesehatan ataupun keselamatan ibu, mungkin hamil di usia 40-an lebih, ini kan bisa membahayakan keselamatan bagi ibunya. Nah, ini bisa dilakukan sebagaimana yang tadi vasektomi untuk perempuan dengan alasan yang tadi. Seperti itu Mbak Amida. Ya, baik Ustaz. Syukran. Ya, Puan. Untuk teman-teman yang lain dipersilahkan. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Ini Pak Ustadz ayat 138, 139. Ini maksudnya apa sih Pak Ustadz? Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Itu yang berkata orang kafir itu ya. Terus hewan ternak seperti apa? Mereka sampai mengklaim seperti itu hanya untuk mereka saja. 139 juga sama Pak Ustadz. Itu saya benar-benar nggak paham maksudnya gimana ya Pak Ustadz ya. Jadi ada keyakinan di kalangan orang-orang musyrik di masa itu yang mereka mengatakan kalau misalnya ada indukan yang melahirkan dua kembar, biasanya kan ini kalau kayak di kambing itu kan lahirannya minimal itu bisa 2 anak. Kalau di sapi kan kebanyakan cuma 1, bisa lahirnya cuma 1 anak saja. Tapi kalau di kambing itu kan sampai 2. Kalau yang lahir 2, kemudian yang keluarnya itu jantan sama betina, maka mereka mengharamkan untuk dimakan jantannya. Jadi mereka itu mengharamkan untuk dimakan jantannya. Yang boleh dimakan itu hanya yang betinanya. Begitu pula ada keyakinan dalam keyakinan mereka, masih kaitan dengan ayat yang sama ini, tentang mengharamkan yang ada di dalam ayat 138 sampai 139. Ini keyakinan-keyakinan mereka. Jadi kalau misalnya ada penyembelihan terhadap kambing,
ada penyembelihan terhadap kambing, lalu kemudian ada isi di dalam perutnya. Jadi ada isi, ada anak di dalam perut itu. Karena yang disembelih ini adalah kambing betina. Maka mereka kemudian mengharamkan anak dari kambing tersebut yang ada di dalam perut itu. Padahal para ulama kalau di hari ini atau fikih mengikuti Al-Quran maupun hadis itu halal. Anak yang ada di dalam perut itu selama dia belum keluar. Jadi selama dia belum keluar dari tubuh betinanya. Nah, kalau di mereka itu mereka mengharamkan. Jadi seperti itu mereka mengharamkan sesuatu. Begitu juga kalau misalnya ada yang banyak sekali. Kalau di kita, kalau keyakinan di Jawa, apakah seperti itu ya Mbak Amidah, Bunda Dianti? Kalau misalnya ada ayam, kemudian pas mau disembeli ayam itu dibuka ayamnya, ternyata ada telur di dalamnya. Ada telur di dalamnya. Itu bisa dimakan dalam keyakinan orang Jawa. Ayamnya bisa dimakan sama telurnya apa bagaimana, Ustaz? Iya, telurnya bisa dimakan, yang tidak keluar. Tapi pas mau dibuka perutnya, dibuka perutnya itu ada telur di dalamnya. Itu bisa dimakan atau tidak? Bisa Kalau Ustaz. dalam keyakinan orang Jawa, Biasanya bisa. Nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Dibolehkan maksudnya. Oh, kalau di kami masih ada beberapa yang meyakini itu tidak boleh dimakan oleh perempuan. Makanya dalam ayat ini ada ayat 139 disebutkan ada yang perempuan tidak boleh makan. Yang boleh makan ini hanya laki-laki. Ya kan? Ayat berapa ya? 139 ya? Iya, ini. Coba 139 coba lihat. Wa qulu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun ladzukurina. Jadi apa yang ada dalam perut binatang ini yang bisa makan ini hanya khusus bagi laki-laki saja. Adapun perempuan wa muharramun ala azwajina, dan diharamkan atas wanita. Jadi ada memang keyakinan sebagaimana tadi ayam yang saya sebutkan, itu kalau di keyakinan di tempat saya tidak boleh dimakan telurnya karena kalau dimakan oleh perempuannya tidak bisa hamil. Jadi mitosnya gitu ya, Pak Ustadz. Iya, mitosnya gitu, dan itu jadi keyakinan sampai hari ini. Seperti itu, Bunda. Jadi konteks ayat ini saya jadi mikir, kok sama ya? Dan itu juga keyakinan orang-orang musyrikin di masa itu terkait dengan masalah kambing tadi, Kak. Jadi kalau disembeli ada anak di dalamnya, yang boleh makan hanya laki-lakinya saja, yang perempuannya tidak bisa makan. Adapun yang 138 kayak tadi yang di 138 disebutkan di sini, hijrul la yatoma'amuha, yang dilarang tidak boleh memakannya kecuali illa man nasya'u bizam'ihim, kecuali orang yang kami kehendaki menurut pemahaman mereka. Siapa yang mereka kehendaki adalah para leluhur mereka. Jadi kalau di kita itu seperti seakan-akan seperti para ustadz, para pimpinan. Jadi karena memang level para ustadz ini sudah tinggi, maka tidak berlaku lagi kehalalan dan keharaman bagi mereka. Ya, kalau di keyakinan hari ini mungkin tersebar juga ada di Jawa, mungkin di Sulawesi juga ada. Gurunya itu karena sudah dianggap levelnya tinggi, seakan-akan seperti sudah tidak ada nafsunya, jadi sudah bisa berpegangan tangan dengan yang bukan mahram, sudah bisa menyentuh kepalanya yang bukan mahram. Kan pernah lihat video-video seperti itu. Itu berarti udah levelnya Jadi dewa, dalam keyakinan orang-orang udah musyrikin, mendewakan, menuhankan. Jadi dalam keyakinan orang-orang musyrikin, pemberlakuan kehalalan dan keharaman ini akan berbeda dengan mereka yang berada di tingkatan atas. Jadi di tingkatan atas yang dijadikan sebagai pendetanya mereka. Mungkin saya tidak tahu apa bahasanya mereka, pendeta rohibnya apakah itu yang tidak berlaku lagi kehalalan dan keharaman bagi mereka. Mungkin haram di kalangan bawah, tapi halal bagi mereka. Karena menurut mereka, orang yang ke kalangan atas ini sudah suci, sudah bersih. Tidak mungkin ada nafsunya, karena kesucian ini menjadikan mereka bisa memakan apa yang mereka haramkan untuk kalangan bawah. Seperti itu, Bunda Dianti.
Gitu Mbak Amida. Mana sih maksudnya? Jelas Bunda? Gimana? Syukron, ya. Alhamdulillah. Jadi susah. Jadi artinya banyak sekarang praktek-praktek kafir kaum musyrikin yang dipraktekkan oleh kaum muslimin ya Ustadz. Iya, kalau hari ini Secara banyak tidak Bunda. Hari langsung. ini banyak. Ya Hari ini Allah, banyak. menyedihkan sekali. Dan paling banyak itu dalam keyakinan makanan. Paling banyak itu dalam keyakinan makanan. Jadi orang hamil tidak bisa makan ini, ya kan? Kalau hamil tidak bisa makan begini, kalau hamil tidak bisa melakukan ini. Padahal kalau ditinjau secara kesehatan maupun syariat itu tidak ada larangan. Bahkan mungkin secara syariat boleh untuk dilakukan, secara syariat boleh untuk dimakan dan seterusnya. Gitu Bunda. Iya, Masya Allah. Jadi memang kita harus lebih introspeksi diri ya Ustadz untuk hal-hal yang sifatnya sepertinya itu tradisional atau sepertinya itu syar'i gitu loh ya. Padahal itu bikinan-bikinan dari nenek moyang kita atau di atas kita yang kita sendiri nggak tahu apakah itu sesuai benar ada dasarnya atau enggaknya. Itu kita harus lebih waspada ya Ustaz. Iya betul Bunda. Ya kayak misalnya hitung-hitungan hari baik segala macam itu kan katanya nggak boleh nikah di bulan apa tuh, kalau menikah dalam 1 tahun tuh harus pindah tahun dulu. Itu kalau enggak nanti salah satu akan jadi apa tuh namanya tuh, salah satu akan bercerai atau gimana gitu loh, jadi pernikahannya tidak akan langgeng. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus kita singkirkan. Iya, makanya di ayat tadi Allah sebutkan yang menjadi pertanyaan di awal. Tadi Bunda Tara tanya kan, berkaitan dengan itu, kata Allah kan, silakan kalian dengan keyakinan itu, silakan. Kata Allah seperti itu, silakan. Kalau kalian tidak mau berubah, sudah ada yang memperingatkan, silakan. Kalian tetap dengan keyakinan itu. Maka aku pun akan melakukan dengan apa yang menjadi aturanku. Kata Allah, akan menyiksa mereka. Iya, dan itu di ayat pertama dari 30 itu kan di Yom Akhir, itu kan dialognya atau settingannya itu kan mereka tuh menjadi saksi di hari akhir kan? Iya Bunda. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, Mbak Nia. Pak Ustadz, itu mengikis mitos-mitos biasanya banyak sekali di daerah-daerah pinggir-pinggiran, masyarakat dengan status pendidikan yang kurang, status ekonomi yang kurang. Gimana caranya tuh Pak Ustadz? Seperti itu. Soalnya ada caranya hilang sampai sekarang saya lihat sih. Ya karena dihidupin, Bun, dipercaya. Dan dipakai terus, dipraktekin terus. Dan keyakinan seperti ini bukan hanya dosa kecil Bunda, bukan hanya hal yang biasa. Allah sampai memperingatkan ini dengan peringatan yang keras. Artinya ini bisa membatalkan syahadat seseorang. Artinya bisa menjadikan dia keluar dari Islam. Hanya sekedar dengan keyakinan tadi. Ini tidak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram dengan keyakinan yang tadi. Itu mungkin dihubungkan di ayat 133 ya Ustadz ya. 133 Bunda ya. 3. Bila Allah menghendaki dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah dia akan mengganti dengan yang dia kehendaki. Itu ancaman sebetulnya itu ya Ustaz. Iya benar Bunda. Saking kerasnya. Saking kerasnya. Dan orang menganggap hari ini hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sepele saja, yang ringan saja. Ya Allah, na'udzubillah. Pengalaman saya nih Pak Ustadz, 33 tahun yang lalu waktu saat mau nikah nih, kan kata orang tua nggak boleh nikah bulan itu, kebetulan kan bulan Juli. Ya kalau kita ngambilnya pas kita libur misalnya libur sekolah kalau guru, terus suami bisa cuti, itu ramai banget sampai beberapa bulan orang tua tuh ngediemin kita gitu segala macam. Ya kita bilang saya liburnya bulan itu, saya nggak bisa minta ini lama-lama, akhirnya seperti itu. Nah kesempatan sekarang saya bilangin nggak ngaruh itu bulan-bulan seperti apa.
anak-anak muda mah kalau hajat itu Sabtu dan Ahad karena saatnya orang libur, jadi bukan hari kerja, nggak ngerepotin orang dan nggak terlalu repot. Nah, baru orang tua tuh bisa mengerti gitu Pak Ustadz Bunda gitu. Betul. Setelah lama nanti gini, nanti cepat pisah. Nah, ya bilang alhamdulillah tuh itu mah Allah semua yang ngatur. Pengalaman Masya kami Pak Allah. Ustadz sampai berantem dengan orang tua gara-gara hal seperti itu gitu. Betul. Dan hal yang seperti ini Bunda bukan hanya diyakini dengan keyakinan melakukannya saja, tapi juga diyakini ada mudaratnya. Jadi kalau misalnya makan kayak tadi, ini bisa bercerai, bisa begini, nanti hidupmu bisa berantakan dan seterusnya. Jadi yang membuat orang sampai melakukan itu sebenarnya dasarnya karena ketakutan. Ketakutan atas mudarat yang diyakini itu. Nah, bukan karena melakukannya karena mencintai sesuatu itu, tidak. Tapi karena ketakutan terhadap sesuatu yang sudah diyakini bisa datang ketika mereka melanggar apa yang menjadi keyakinan mereka selama ini. Mereka mungkin punya pengalaman langsung atau gimana Pak Ustadz sampai bisa diturunkan dari nenek moyang sampai ke anak cucunya seperti itu atau seperti gimana tuh Pak Ustadz? Sebenarnya untuk buktinya itu tidak ada Bunda. Hal-hal yang terjadi kalau sebagaimana mudarat yang terjadi itu tidak ada. Nah, itu tidak ada yang seperti itu. Cuman ini sudah menjadi hal yang diyakini saja. Ya. Kemudian kalau dari hal yang diyakini ditambah-tambahlah. Sudah ditambah. Dibumbui sama ya. juga kayak sudah dibumbui. Kayak sama juga kayak misalnya begini. Mungkin keyakinan di Jawa ada ya, kalau di kita itu kalau makan pisang tuh di dalam kamar itu orang tua bisa mati, meninggal. Astagfirullahaladzim. Pisangnya ada racun. Jadi makanya orang tua itu marah kalau misalnya anaknya itu makan nasi kuning sama pisang tuh di dalam kamar. Itu bisa marah besar orang tua. Kemudian juga yang kedua, foto bertiga. Kalau foto bertiga, tengahnya bisa mati. Semuanya mati. Padahal semuanya bisa mati. Itu awalnya dari mana Bunda? Itu awalnya dari sebenarnya kalau kayak tadi misalnya makan pisang tuh dalam kamar tidak bisa. Sebenarnya pelarangan saja supaya nanti tidak kotor kamarnya. Ya, cuman karena orang tuanya ingin supaya anaknya ini ada rasa takut yang lebih supaya bisa didengar nasihatnya daripada dibilang misalnya jangan kamu makan di kamar ya nanti kotor kamarnya. Oh, anaknya tetap bikin begitu ya sudah ditakut-takuti saja. Dari ditakut-takuti itu kemudian berkembang. Jadi berkembang terus keyakinan itu sampai dibumbui lagi jadi bagian akidah. Makanya bagi Muslim haram hukumnya nonton film horor. Tidak boleh, haram hukumnya nonton film horor. Haram hukumnya nonton film horor. Iya, haram hukumnya. Anak-anak saya pada senang, Ustaz. Udah azan ini tuh. Oh iya, Oh iya. Udah waktunya. Oke. Saya dengan udah azan pas. Alhamdulillah. Mbak Amida sedang ada mendesak, ada urusan mendesak. Terus Mbak Nias masih ada nggak Mbak Nias? Masih hadir Bunda. Monggo. Maaf Ustadz, jadi terpaksa harus dihentikan. Insya Allah Jumat depan kita ketemu lagi. Silakan Mbak Nias. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya tentang rukuk kali ini. Masya Allah sangat mengena sekali gitu ya, karena terkait sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita sebagai Muslim bisa lebih waspada lagi untuk tidak terjerumus hal-hal yang seperti tadi itu ya, tahayul dan teman-temannya lah gitulah ya, gitu. Oke, jazakumullah khair untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada tilawah bareng hari ini. Alhamdulillah kita telah
tilawah tadi surat Al-An'am ayat 130 sampai 140. Insya Allah kita akan lanjutkan Jumat depan rukuk berikutnya. Oke, kita tutup tilawah bareng hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Waalaikumsalam. Jazakillah khair untuk Ustazah Kokom yang sudah Ya, hadir. sama-sama. Insyaallah. Sama-sama. Makasih kembali. Khair.